Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom serta salam sejahtera untuk kita semua. Halo semua, perkenalkan saya Yanti Ambarita dengan NIM 2233111078. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi analisis komparatif dalam statistika berikut dengan tutorial pengaplikasiannya menggunakan SPSS. Jadi sebelum itu, analisis komparatif adalah jenis analisis statistik yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih kelompok untuk melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok-kelompok tersebut. Nah, jadi analisis ini biasanya digunakan ketika peneliti ingin mengetahui efektivitas sebuah perlakuan, metode, atau kondisi tertentu. Nah, nanti kita akan membandingkan efektivitas pembelajaran dengan menggunakan dua metode yang berbeda. Oh iya, teman-teman sekalian, salah satu bagian dari analisis komparatif adalah independent sample t-test. Nah, apa itu independent sample t-test? Independent sample t-test adalah alat statistik yang digunakan untuk membuktikan apakah dua kelompok yang berbeda benar-benar memiliki perbedaan rata-rata yang signifikan atau tidak. Nah, dalam video ini saya akan melakukan tutorial uji independent sample t-test sebagai bagian dari analisis komparatif dengan menggunakan aplikasi SPSS. Namun, sebelum itu, adapun syarat keputusan dalam uji independent sample t-test adalah jika nilai signifikansi totality-nya itu lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelompok 1 dan kelompok 2. Dan sebaliknya, kalau nilai signifikansi totality-nya itu lebih besar dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelompok 1 dan kelompok 2. Langsung saja yuk kita masuk ke dalam video tutorial berikut. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita memasuki aplikasi SPSS untuk menguji independent sample t-test, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan data mentahnya terlebih dahulu untuk kita input nanti ke aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini saya sudah menyediakan dua data mentah melalui aplikasi Excel. Nah, bisa kita lihat bersama-sama di layar ya. Nah, data yang saya gunakan ini adalah data dari dua kelas yang berbeda, namun masih berasal dari satu populasi yang sama, yaitu dari kelas A dan kelas B, anak kelas 7 SMP Negeri 6 Percit Setua. Nah, jadi pada intinya, meskipun kita menggunakan dua sampel yang berbeda, tapi populasinya itu tetap sama, yaitu populasi kelas 7 di SMP Negeri 6 Percut Setua. Nah, untuk kedua kelas ini kita bisa lihat bersama ya, ada sheet 1, ada sheet 2, yang artinya itu lembar pertama, lembar kedua. Nah, di bagian sheet pertama ini, sebut sajalah ini dari kelas A ataupun kelas pertama. Ini terdiri dari 36 siswa. Sementara di sheet kedua ataupun di lembar berikutnya, ini adalah data nilai dari kelas B yang terdiri dari 35 siswa. Nah, teman-teman sekalian, kelas A ataupun kelas pertama ini menggunakan metode pembelajaran ekspositori, sementara kelas B ataupun kelas kedua ini menggunakan metode pembelajaran PBL ataupun problem based learning. Jadi pada intinya, kedua kelas ini ataupun kedua sampel ini menggunakan dua metode pembelajaran yang berbeda. Oke, untuk lebih dapat kita pahami bersama, agar lebih mudah juga nanti cara menginputnya, langsung saja ya untuk sheet pertama ataupun data di sampel pertama ini yaitu kelas A, kita sebut saja ini sebagai mu1, sementara kalau di kelas kedua ataupun kelas B ini kita sebut sebagai mu kedua ataupun mu2. Jadi intinya mu1 itu adalah kelas expository, mu2 itu adalah kelas PBL ataupun kelas problem based learning. Oke. Nah, teman-teman sekalian, boleh kita lihat bersama ya di layar. Di sini di kelas pertama ataupun di MIU 1 sudah terpampang ya di sini ada jumlah nilai dari 36 siswa. Ini, lihat kursornya. Sementara di lembar berikutnya juga di kelas kedua juga sudah ada total jumlah nilai dari kelas B ataupun kelas MIU 2. Oke. Kalau kita lihat sekilas antara kedua nilai kelas A dan kelas B, bisa kita buat secara langsung dua hipotesa ya, ataupun hipotesis. Yang pertama itu adalah hipotesis nol ataupun hipotesis awal. Yang kedua itu adalah hipotesis satu ataupun hipotesis alternatif lain. Hipotesis nolnya itu ataupun H0-nya itu menyatakan bahwa mu1 sama dengan mu2 ataupun um, metode pembelajaran yang diterapkan pada kelas 1 ataupun kelas pertama itu
Dan metode pembelajaran yang diterapkan ke kelas kedua ataupun kelas mu 2 itu sama saja. Dalam artian, apapun metode pembelajaran yang diterapkan, hasilnya sama saja gitu. Jadi H0 di sini adalah mu 1 sama dengan mu 2. Itu untuk H0-nya, begitu. Sementara kalau untuk H1 ataupun hipotesis alternatif lain menyatakan bahwa mu 1 tidak sama dengan mu 2. Nah, itulah gunanya kita menggunakan SPSS, teman-teman, untuk membuktikan hipotesis mana yang betul. Apakah itu hipotesis nol ataupun H0, atau malah hipotesis lain ataupun hipotesis alternatif atau H1. Baiklah teman-teman sekalian, kita sudah masuk ke aplikasi SPSS, di mana kita akan menguji data mentah yang sudah saya sediakan melalui Microsoft Excel tadi. Nah, beginilah tampilan awal dari aplikasi SPSS. Masih kosong ya di sini. Jadi langkah awal ataupun langkah pertama sebagai pijakan pertama yang akan kita lakukan dalam menguji independence sampel t-test adalah ikuti kursornya, masuk ke variable view. Oke, di bagian kolom name, ketik nilai. Kemudian di bawah nilai kita ketik kelas. Nah, kemudian di bagian desimal, ini kan desimalnya ada 2. Kita ganti menjadi 0 karena apa? Karena nilai yang kita butuhkan itu tidak memakai koma. Oke. Setelah itu kita masuk ke kolom values. Nah, di sini ada 2 tabel ataupun 2 kolom yang disediakan. Di bagian value ini kita ketik 1 dan masukkan labelnya itu expository sesuai dengan kelas pertama. Setelah itu kita tekan 8. Lalu masuk ke kelas berikutnya. Ini ke kelas 2 dengan label PBL ataupun Problem Based Learning. Oke, tekan 8, lalu tekan OK. Nah, setelah itu, kita masuk ke bagian data view. Nah, di sini kita akan memindahkan data mentah yang sudah saya sediakan di bagian Microsoft Excel. Langsung saja kita menyalin keseluruhan nilai dari mu 1, yaitu kelas yang menggunakan metode expository. Ctrl C, masuk ke aplikasi SPSS, lalu segera tempel. Oke, tampilannya seperti ini. Kemudian di sebelah nilai ini kita isi kelas pertama, karena ini kan memang kelas pertama ataupun mu 1. Jadi kita harus buat pertandanya angka 1 juga, mulai dari urutan pertama sampai urutan ke-36 sesuai dengan jumlah banyaknya siswa. Ctrl C, lalu masuk ke SPSS. Oke, seperti ini ya. Ini adalah mu 1 yang sudah selesai penginputan datanya. Kemudian kita beralih ke mu 2. Di sheet kedua, langsung saja salin keseluruhan nilai dari mu 2. Ada 35 siswa ya. Ctrl C, kemudian masuk ke SPSS. Langsung saja tempel di bawah nilai mu 1. Oke, seperti ini. Serupa seperti mu 1, kita buat pertanda di sampingnya bahwa ini adalah kelas kedua. Sebenarnya ini bisa dibuat secara manual, tapi untuk mempersingkat waktu, makanya saya sudah menyediakannya terlebih dahulu di data mentah yang sudah saya buat di Microsoft Excel. Oke, jadi beginilah kira-kira hasil input data dari Microsoft Excel ke bagian SPSS. Nah, kalau misalnya kita ingin mengecek apakah sudah betul pembagian kelasnya, boleh kita tekan di bagian fitur view di sini. Tekan value labels. Nah, langsung saja di sini kelihatan kan mana kelas expository dan mana kelas PBL. Dan sangat jelas ya, kelas expository itu dari urutan pertama sampai urutan ke-36. Kemudian urutan ke-37 sampai ke-71 itu adalah kelas PBL ataupun mu 2. Oke, setelah ini kita kembalikan ke awal. Nah, lalu masuk ke bagian analyze. Nah, di sini kan banyak sekali fitur-fitur nih. Yang kita pilih itu adalah comparements. Nah, di bagian comparements ini juga tersedia berbagai fitur. Yang kita tekan itu adalah independent sample t-test sesuai dengan materi kita. Nah, untuk nilai ini kita pindahkan ke test variable.
Dan kelas ini kita pindahkan ke grouping variabel. Kemudian kita tekan define groups, tekan continue, lalu tekan OK. Nah, seperti inilah data yang kita butuhkan ataupun data yang kita cari yang tadi, yaitu independent sample t-test yang untuk membandingkan apakah mu1 dan mu2 itu memiliki perbedaan yang signifikan atau tidak. Namun, sebelum kita memasuki penjelasan independent sample t-test terlebih dahulu, mungkin saya akan menjelaskan sedikit mengenai grup statistik yang sudah dicantumkan di sini, di mana N ini berarti data ataupun jumlah siswa yang berada di kelas ekspositori, yaitu 36 siswa. Di kelas PBL ada 35 siswa. Di sini juga sudah lengkap dicantumkan nilai rata-rata atau MEAN, di mana untuk ekspositori itu nilai rata-rata siswanya itu adalah 61,25, PBL-nya itu 81,43. Untuk standar deviasi juga sudah lengkap di sini dibuat. Standar error mean juga sudah lengkap di sini. Nah, kita akan masuk ke fokus materi kita pada video ini, yaitu independent sample t-test, di mana kita mencari apakah kelompok yang kita bandingkan itu memiliki perbedaan signifikan atau tidak. Nah, sebelum kita membahas tersebut, kita balik ke persyaratan umum yang sudah saya jelaskan di awal video tadi, di mana kalau signifikansi totality-nya itu lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelompok 1 dan hasil belajar kelompok 2. Dan sebaliknya, kalau signifikansi totality-nya itu lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, kita bandingkan ke hasil yang sudah tersedia di layar, di mana di sini signifikansi totality-nya itu adalah lebih kecil dari 0,01. Itu berarti em, terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara hasil belajar kelompok 1 yang merupakan metode pembelajaran ekspositori dan kelompok 2 yang merupakan metode pembelajaran problem based learning atau PBL. Jadi pada intinya kita menolak H0 dan menerima H1, di mana tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa H0 itu adalah hipotesis awal yang menyatakan mu1 sama dengan mu2. Sementara untuk H1 adalah mu1 tidak sama dengan mu2. Jadi karena sudah jelas ya di hasilnya ini, yang menyatakan bahwa signifikansi totality-nya itu lebih kecil dari 0,01, maka antara metode pembelajaran ekspositori dan metode pembelajaran PBL ataupun problem based learning itu memiliki perbedaan yang sangat signifikansi ataupun perbedaan yang sangat signifikan.